75 orang yang dinonaktifkan oleh pegawai KPK, setidaknya 50 orang saya kenal baik. Saya kenal baik. Mereka itu adalah malaikat-malaikat kecil di KPK. Saya berikan contoh, Yudi, ketua dan pegawai, itu masuk KPK 2024, angkatan pertama. Pelatihan di Polda Jawa Tengah 6 bulan, baru kemudian magang 3 bulan, baru diresmikan jadi pegawai KPK. Bagaimana orang yang dilatih di Polda 6 bulan calon penyidik itu tidak lulus wawasan kebangsaan? Itu Yudi, ketua dan pegawai sekarang. Novel Baswedan, tahun 2009 Cicak Bajir 1 datang ke ruangan saya bahwa dia punya 2 teman penyidik. Pak Mula harus berjuang supaya KPK tidak dikeluarkan. Saya tanya kenapa? Nah, kalau kami keluar, kami nanti tulus, kami kembali lagi kepada instansi kami. Tapi kami tidak mau jadi orang jahat lagi. Itu pernyataan Novel Baswedan yang saya ingat dulu tahun 2009. Saya berpikir-pikir, ya benar juga. Penyidik dari Mabes Polri, Trunojoyo datang ke KPK itu sekitar 10 kilo. Gedung Bunda Jaksa Agung juga kurang lebih 10 kilo. Kita tahu bagaimana polisi dan jaksa. Di LC saya pernah katakan bahwa saya punya 2 adik ipar kandung polisi. Jadi saya tahu jalan-jalan polisi. Karena 2 adik ipar kandung saya polisi. Nah, tahu-tahu mereka datang ke KPK, yang polisi, penyidik, yang jaksa di KPK. Mereka berobat total. 300 belajar berobat total. Kenapa? Karena sistem yang diterapkan. Sistem. Kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak itu onta, tidak dicuri, tidak dihuduk, tapi tidak aja. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim perempuan muslim kalau mencuri dipotong kanan. Tapi ini tidak dikisos, tapi ditajir. Tajir itu keputusan hakim. Kenapa? Karena dia dari rumah tidak boleh mencuri. Mungkin belum sarapan, mungkin bulan tua. Di jalan dia lihat ada onta yang luasa, dia mencuri. Dari hadisnya lahir teori dari seorang pakar seseorang di Eropa yang mengatakan bahwa kejahatan harusnya korupsi karena niat dan kesempatan. Niat ada di individu dibangun di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kesempatan ada sistem yang dibangun di rumah, di sekolah, di masyarakat, di pemerintahan negara. Jadi persoalan bangsa kita sederhana sekali. Hanya cukup kita lakukan 2 perbaikan, pendidikan nasional dan sistem pemerintahan. 2 perbaikan. Sistem pemerintahan itu melalui Polri. Nah, pendidikan nasional kita itu gagal. Maaf. Pendidikan nasional kita gagal. Mari saya sebutkan kegagalan pendidikan nasional. Pertama, krisis korupsi. Kedua, krisis narkoba. Ketiga, krisis keluarga. Keempat, krisis law enforcement. Krisis korupsi saya lihat tadi. 1.200 yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang. 86% sarjana. 86% sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, ada guru besar. Bahkan mayoritas dari mereka itu adalah S2. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Yang kedua, krisis narkoba dari saya sudah katakan 4,2 juta. Yang ketiga, krisis keluarga. Data Kementerian Agama setiap tahun 10% perceraian dari pernikahan setiap tahun 10%. 70% daripada perceraian itu bukan perceraian. Kenapa bukan cerai? Karena pas hari dikasih uang jajan kepada istri 1 hari cuma 10 juta. 10 juta kecil 1 hari, mestinya 25 juta. Mobilnya cuma dikasih Avanza, mestinya dikasih BMW. Rumahnya cuma di situ, di tempat dia harus misalnya di Pondok Indah. Shoppingnya cuma di Jakarta, mestinya shoppingnya di Hongkong, di situ. Maka dengan istri juga cerai seperti itu. 70% bulanan cerai. Tapi ini data-data yang saya harus katakan maaf kepada mahasiswi dan ibu. 5 survei di 5 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan. 34% siswi SMP, SMA di seluruh Indonesia tidak garis lagi. 34%. Siswi SMP, SMA di seluruh Indonesia tidak garis lagi. Mereka yang SMA dan mahasiswa beberapa kali melakukan aborsi. Survei yang kedua, hasilnya itu mendasarkan. Tempat yang aman untuk melakukan hubungan seks bukan suami istri, bukan di hotel, bukan di penginapan, tapi di rumah sendiri. Kenapa di rumah sendiri? Karena bapak kerja, ibu kerja, abang kerja, kakak kerja, adik sekolah.
tempat yang aman adalah di rumah sendiri. Demi Allah, saya sendiri menyaksikan di TV seorang ibu yang konsen persoalan ini membacakan SMS rumah sakit, SMS dari seorang perempuan kepada pacarnya, ayo datang ke rumah, kita ML, sudah lama kita tidak ML, nyokap dengan bokap tidak ada di rumah. Itu dari cewek kepada cowok. ML itu mereka lama, nyokap bokap itu bahasa Betawi, yaitu bapak dan ibu. Jadi sudah lama kita tidak hubungan seks, bapak dan ibu tidak ada, ayo datang ke rumah. Perempuan yang minta, suaminya datang, pacarnya datang. Hasil survei di Jakarta di Sawarna, petugas membersihkan karpet ditemukan air mani di atas karpet. Kenapa ada air mani di atas karpet? Karena malam hari kan wanita disekat-sekat, petugasnya kan di luar. Pasangan muda-mudi datang, buka Google, kemudian lihat YouTube, kemudian praktekkan di situ. Dunia hari ini, perang dunia ketiga, itu tidak perlu mengirimkan senjata nuklir. Cukup saya berusaha keluarga. Berusaha keluarga selesai persoalan. Apalagi dengan narkoba. Terakhir waktu penegakan hukum. 2011 beliau membuka 10 negara paling bahagia di dunia. 10 negara paling bahagia di dunia. PBB 2011. Itu semua di Eropa, di Kanada, di Amerika, dan paling terdekat adalah Australia. Tidak ada satu negara di Asia, Afrika, tidak ada. Apa indikatornya? Human rights, human interest, dan investment. Itu syarat disebut negara bahagia. Kita lihat Indonesia nomor berapa? Nomor 88 dari 120 negara. Berarti Indonesia berada pada urutan 88. Mungkin sekali waktu kita punya human rights bisa, mungkin human welfare juga bisa, human interest juga mungkin bisa. Tapi law enforcement yang paling parah itu adalah di Indonesia. Anda lihat Novel Baswedan, mata kanannya total buta, mata kiri tinggal 30%, sehingga dia harus pakai alat pembantu. Dijatuhi hukum berapa yang orang yang mencelakai dia? Setahun dan setahun setengah. Jaksa menuntut 1 tahun. Kenapa? Karena alasannya orang yang mencelakai Novel itu tidak berniat jahat. Coba Anda pikirkan, anak SD itu juga heran. Dari rumah bawa air raksa, datang ke masjid, salat berjemaah, kemudian menyiramkan air, tidak berniat. Jadi apa namanya itu? Dari rumah bawa air raksa. Kecuali di situ ada air raksa, baru bisa diangkat, tidak berniat dari rumah. Nah, seperti itu. Sudah itu kemudian Januari 2020 di Pekanbaru, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi seorang pemuda yang membunuh seekor harimau. Harimau dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun. Novel Baswedan itu setahun dan setahun setengah. Kenapa hakim jatuhkan setahun setengah? Karena kalau hakim jatuhkan di atas 2 tahun, menurut undang-undang ASN harus dipecat. Harus dipecat. Sedangkan hakim tahu bahwa mereka ini bukan pelaku yang sebenarnya. Sehingga kasihan kalau dipecat, maka jatuh hukuman itu supaya seperti itu. Atau misalnya di Eropa, di Amerika, orang menghina agama jatuh hukuman sekian tahun. Di Jakarta, datang perempuan dengan anjing masuk ke masjid, dimarahi ibu semacam, kemudian lapor ke polsek. Maka sampai di polsek menetapkan anjing sebagai tersangka. Dicari anjing, karena ditetapkan tersangka, dicari anjing itu, ternyata sudah jadi bangkai, sudah dibunuh sama orang-orang itu. Maka polsek mengumumkan perempuan itu sakit jiwa. Orang sakit jiwa di Indonesia itu dia bisa telepon HP, dia di mobil, pulang sendiri di mobil. Orang sakit jiwa di Indonesia. Dan ketika pilpres juga orang sakit jiwa boleh terpilih. Jadi Anda bisa bayangkan orang sakit jiwa terpilih, maka siapa yang terpilih? Tentu saja orang dengan sakit jiwa yang terpilih, seperti itu. Nah, itu kondisi penegakan hukum kita. Habib Bahar dituduh menganiaya 2 pemuda di Bogor, 3 hari kemudian ditangkap, dipenjarakan, diadili. Waktu pengadilan saya datang hadir di Bandung, jatuh 4 tahun. Jadi penegakan hukum kita itu yang paling parah. Nah, oleh karena itu maka inilah harus kita memperbaiki pendidikan nasional kita, baru memperbaiki sistem. Memperbaiki sistem bagaimana caranya? Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi saya ditakdirkan ditugaskan oleh pimpinan KPK 2005 di Musul reformasi birokrasi. Pertama SDM, yang kedua regulasi, yang ketiga etik, yang keempat pengelolaan aset negara. Kenapa harus SDM? Dari 3,7 juta PNS itu 70% ASN itu adalah pegawai administratif, just 35% pegawai fungsional. Best praktis di dunia 70% itu harus pegawai fungsional.
30% kalau saya, tapi kita kurang tidak terpadu. Pokoknya administrasi ada program melaksanakan tugas bersama perintah atasan. Jadi kalau ada datang kantor Kementerian Pekerjaan tentu mereka sedang ambil baca koran atau isi teka teki karena bosnya tidak ada. Kalau ada bos mereka sibuk karena mereka kerja berdasarkan perintah bos. Kalau pegawai fungsional ada bos atau tidak mereka akan kerja karena mereka punya kompetensi. Nah, karena itu SDM harus kita ubah supaya kompetensi. Kenapa saya prioritasnya SDM di KPK? Karena wahyu pertama itu bukan kewajiban sholat, bukan kewajiban sholat, bukan kewajiban zakat, tapi kewajiban belajar SDM. Bila misalnya disentai berkurang sampai Allah faktor berkata alih dan telah bisa mengajar. 5 ayat itu sudah menyangkut silabi, menyangkut kurikulum, menjadi metode, menjadi target pendidikan. Kalau pendidikan kita menggunakan 5 ayat ini selesai persoalan. Baru kemudian ada moderasi. PNS yang jujur 1 bulan mati 3 kali. Kenapa? Karena gajinya yang cukup untuk 10 hari. 10 hari dia mati, PNS yang jujur. Bagaimana dia struktur 10 hari itu bergantung dari tingkat kreativitas masing-masing PNS. Kalau dia tukang fotokopi, dia fotokopi. 1 hari mungkin 500 lembar. Ada sisa 10 lembar, 15 lembar. Hari Selasa 1 lembar lagi, Rabu 5 hari, Kamis 4 hari, Jumat 5 hari, 5 hari, 5 hari. Ada sisa mungkin 50 halaman, 60 lembar. Dia jual ke tukang bawah. Surat kabar bekas, majalah bekas, dia jual ke tukang bawah. Itu kreativitas tukang fotokopi. Kalau makin ke atas, makin tinggi kreativitasnya. Bla 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 bla. Karena itu maka pengemudi KPK ketika saya di KPK 43% dari tangkap KPK itu adalah pengadaan barang dan jasa. Dan di APBN setiap tahun 35% dari APBN itu adalah untuk pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia. Maka uang yang dikorupsi itu adalah 43% kali 30% kali sekian ribu triliun. Nah, jadi itu persoalan sehingga dari itu 75 orang inilah yang menangkap koruptor, yang mau menangkap BG, yang menangkap Tito, yang menangkap Jokowi. Karena itu maka harus mereka dihancurkan seperti itu. Itu Novel Baswedan. Ada namanya Sudarako, ketua direktur PDKI. 2015 dia dengan saya dan satu direktur tidak mendapat Satya Wacana penghargaan dari Presiden. Bagaimana orang mendapat penghargaan dari Presiden itu tidak lulus wawasan kebangsaan. Saya ini pansel di bidang KPK. Pernah jadi pansel, pernah menjadi pansel di Dirjen satu kementerian. Jadi saya tahu soal itu. Soal itu bisa disusun oleh BIN, oleh TNI Angkatan Darat, dan kemudian PKI. Susun. Jadi saya tahu soal itu. Tidak ada soal jilbab, tidak ada soal kulut, tidak ada soal LGBT, kenapa belum nikah, dan macam-macam itu. Tidak ada urusan itu. Tapi karena soal ini disusun oleh BIN, BG itu musuh bebuyutan KPK. Ketika 2014 Jokowi jadi presiden, Jokowi menunjukkan dia bahwa dia orang hebat, maka dia ajukan daftar nama kabinet KPK untuk mendapat rekomendasi. Maka BG itu dikasih stadion merah, tidak lolos. Maka BG jadi menteri 2014 oleh Jokowi. Maka kemudian sebagai tanda terima kasih Jokowi kepada BG, dia ajukan sebagai campuran Kapolri. KPK protes, tidak jadi. Maka dendam BG kepada KPK itu sampai 7 turunan. Dan orang-orang inilah yang selalu membongkar kasus Tito, Abu Kumera, atau kasus reklamasi dan seterusnya. Jadi untuk itu maka saya sebagai terakhir karena sudah 1:30 lewat. Kalau Anda mau masuk dalam suatu arena perjuangan apa saja, BMK, HNIK, DMK, SEMK, apa saja, Anda harus tahu bagaimana kapasitas Anda dan tantangan yang ada Anda hadapi. Kalau tidak, maka Anda sebaiknya jadi orang yang diam di rumah, sehingga kemudian nanti ekonomi Anda dikuasai. 80,2% tahanan di seluruh Indonesia bukan lagi milik Indonesia. Saya ulangi, 80,2% lahan di seluruh Indonesia bukan lagi milik orang Indonesia, sudah milik mereka. 9 naga. 4 orang dari 9 naga sama dengan 100 juta kekayaan orang Indonesia. 1 naga punya 5,2 juta hektar sendirian, 5,2 juta hektar. Coba angkatkan yang punya tanah 1 hektar di Maros, punya 1 hektar. Ini 5,2 juta hektar. Kenapa?
Selain fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru, tapi juga umat Islam membantu dia untuk jadi kaya. Bagaimana caranya? Membeli rokok dia, rokok Sampurna itu punya dia. Nah, Anda yang beli rokok dia itu, yang merokok itu membuat dia jadi kaya. Jadi kalau Anda mau merubah sembilan naga, mulai hari ini jangan merokok. Anda membantu. Ada yang merokok? Oh banyak. Gampang sekali. Orang nggak bisa berpikir kalau tidak merokok. Saya dari kecil sampai besar nggak pernah merokok, tapi saya juga dokter. Kalau misalnya hanya karena merokok langsung berpikir seperti itu. Nah, itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih karena waktunya sudah lewat. Terima kasih.